Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Mata al-utlah awil ijazah? Hah? Masya Allah. Hafal semua ya? Masya Allah. Allah yassir wa yu'inukum jami'an wa yubarik. Baik, tapi untuk sekarang masih fokus belajar kan? Hah? Iya, sabrun jamilan. Ya ma baqiya ila ayyam ma'dudah. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam silsilah kajian Aqidah Salaf dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian I'tiqad Sufyan ibni Uyainah rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu membahas, mempelajari i'tiqad Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Sebagaimana biasanya, tak kenal maka tak sayang, perlu sedikit kita sampaikan biografi Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala secara ringkas. Kita ambilkan dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Min fadli, kalau ada yang bisa ngambilkan, kalau ada jilid yang ke-8 Syiar A'lamin Nubala yang bahasa Arab. Kalau ada Syiar A'lamin Nubala jilid yang ke-8. Taib, fokus dulu sama anak. Kalau ada kitabnya kita lebih tambahkan lagi. Baik, beliau Sufyan, ringkasnya Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi summa Al-Makki. Beliau sekali lagi Sufyan bin Uyainah, kunyanya Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi, asalnya dari Kufah, Irak. Summa Al-Makki, kemudian tinggal di kota Mekah. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imamul Kabir, seorang imam yang besar, Hafidul Asr, ahli hadis di zaman itu, Syekhul Islam. Artinya kedudukan beliau dalam ilmu
tidak diragukan lagi. Maulidu bil Kufah fi sana sab'in wa mi'ah. Beliau lahir di kota Kufah, yaitu tadi di Irak, tahun 107. Tahun 107 Hijriah. Kalau langsung disebutkan, usia beliau wafat 98. Afan, ya 98 tahun beliau usia waktu meninggal dunia. Atau usia beliau asa ihda wa tis'ina sana. Ya, 91 tahun beliau hidup. Ya, mulai tahun tadi 107 berarti meninggal tahun berapa? Kalau usianya 91. 198. Nah, jadi wafat tahun 198. Mana yang lebih senior, Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kata ulama Sufyan Ats-Tsauri lebih dari segalanya dibandingkan Sufyan bin Uyainah dari segi usia, kesenioran dan juga dalam segi keilmuan. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri gurunya Sufyan bin Uyainah rahimahumullah taala. Baik, kalau di Syiar Alamin Nubala, jilid 8 halaman 454. Baik. Ini ada tambahan kalau mau nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah Ibnu Abi Imran Maimun. Ya, Syekhul Islam Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi summa Al-Makki. Kemudian dikatakan Imam Az-Zahabi wa talabal hadis. Ini ana ringkas saja. Kalau kitab Syiar Alamin Nubala jilid 8 halaman 454, ini panjang lebar, ringkasnya saja. Talabal hadis wa huwa hadatsun. Beliau memulai belajar hadis sejak usia ABG. Ya, seperti antum yang sekarang pakai SMP SMA. Sami'a fi sanatis a'asyara wa mi'ah. Beliau pertama kali belajar hadis tahun 119. Tahun 119. Berarti usia beliau berapa? Antum lahirnya tahun berapa tadi? 107. Belajar pertama kali hadis tahun 119. Berarti usia beliau berapa waktu belajar pertama kali hadis? Nah, kalau di sini kelas berapa? Oh, bahkan belum SMP ya. Mungkin ada ya, SMP kelas 1 mungkin masih ada yang usia 12. Paham dong? Ya, ini sekali lagi beliau memulai belajar hadis sejak usia dini, datang ke majelis-majelis ulama-ulama besar. Nah, maka sekali lagi yang masih usia dini jangan pernah mau kalah dengan yang senior, harus semangat. Kemudian di antara guru-guru beliau, syuyukhuhu, yang pertama Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Kemudian Imam Az-Zuhri. Ini sama dengan gurunya Imam Al-Auza'i kemarin. Kemudian Ayub As-Sakhtiyani. Ayub As-Sakhtiyani. Kalau di Syiar Alamin Nubala disebut banyak sekali nama-nama guru-guru beliau. Asim bin Abi An-Najud wa Abi Ishaq As-Sabi'i, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Abdullah Malik bin Umar, Muhammad bin Munkadir dan macam bahasa. Ini ringkasnya saja yang terkenal menurut kita. Kemudian murid-murid beliau. Yang pertama Al-A'mash. Siapa yang tahu nama Al-A'mash? Ini gelar. Sulaiman bin Mehran. Taib. Fadal.
Ya. Kemudian Ibnu Jurayj dan Syu'bah. Tiga-tiga ulama ini murid sekaligus gurunya Imam Sufyan bin Uyainah. Al-A'mash, Ibnu Jurayj, Syu'bah. Tiga-tiganya ini murid plus juga apa? Gurunya. Ya, saling memberi. Maka tidak selalu namanya guru itu menguasai semuanya. Terkadang ada murid yang menguasai sebagian ilmu yang tidak dikuasai oleh sang guru. Maka saling memberi. Kemudian di antara murid beliau Abdullah bin Mubarak. Dari kalangan ulama at-tabi'in. Abdullah bin Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi. Abdullah bin Mubarak dan Abdurrahman bin Mahdi. Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau antum pernah belajar biografi Imam Syafi'i, di antara guru Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah. Demikian pula yang pernah kita pelajari di sini, Imam Al-Humaidi, itu juga muridnya Sufyan bin Uyainah. Kemudian Ali bin Al-Madini, dan demikian pula Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya siapa? Sufyan bin Uyainah. Saya cuma ngetes saja ini, meskipun ya agak dalam dikit. Bagaimana antum bisa menentukan kalau ada rawi ya menyebut hadatsana Sufyan, itu Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Sebutkan contohnya. Ya. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari misalnya Ali bin Al-Madini wa qala haddatsana Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah. Baik, ikhtar. La ba'as. Nah, baik, meskipun anak kira ada fisik, namun kurang lebih seperti itu. Kata para ulama membedakan kalau ada riwayat fulan an Sufyan, ya, maka menentukan ini Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, ini ada ya istilahnya istiqra, butuh banyak membaca, banyak meneliti. Secara kaidah umum al-ghalib, secara umum kalau yang mengatakan ya itu Imam Al-Bukhari, maka kalau ada perawi satu ya yang dilewati oleh Imam Bukhari kemudian an Sufyan, itu Sufyan Ats-Tsauri atau Uyainah? Sufyan? Ini bilang apa tadi? Uyainah atau Ats-Tsauri? Sufyan bin, coba ya. Di sini Imam ya Bukhari itu cuma butuh satu kepada Tsauri. Jadi Imam Ats-Tsauri yang benar itu kalau Imam Bukhari ya disebutkan qala al-Bukhari qala fulan an Tsauri, an Sufyan Ats-Tsauri. Karena antara Imam Bukhari dengan Sufyan Ats-Tsauri itu cuma butuh satu perawi saja. Contohnya Imam Al-Humaidi. Imam Bukhari berkata Imam Humaidi berkata Sufyan bin Uyainah sahih. Sufyan bin Uyainah karena Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Al-Humaidi. Beda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim butuh dua perawi. Paham? Imam Muslim berkata fulan baru Sufyan bin Uyainah. Paham tuh? Jadi cara menentukannya, kalau Imam Bukhari kepada Imam Sufyan bin Uyainah lebih cepat. Ya, satu perawi saja jaraknya. Kalau Imam Muslim butuh dua perawi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, intinya sekali lagi butuh istiqra, banyak membaca. Cuma kaidahnya seperti itu. Taib, kemudian kita lanjutkan. Di antara guru atau murid Imam Sufyan bin Uyainah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini sekali lagi hanya
beberapa saja murid-murid beliau dan guru-guru beliau. Kemudian pujian ulama terhadap Sufyan bin Uyainah, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Sufyan bin Uyainah berkata, laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Seandainya bukan karena Imam Malik, bukan karena Sufyan bin Uyainah, hilanglah ilmu di negeri Hijaz. Hijaz mana itu? Makkah dan Madinah. Imam Malik di mana? Imam Malik tinggal di mana? Kota Madinah. Sufyan bin Uyainah tinggal di mana? Kota Makkah. Maka sekali lagi kata Imam Syafi'i, seandainya tidak ada Imam Malik, tidak ada Sufyan bin Uyainah, hilang ilmu di kota Madinah dan kota apa? Makkah. Mereka ulama-ulama yang tinggal di negeri tadi Hijaz tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan, kelas yang paling bawah tadi siapa? Kelas berapa tadi? Tadi kelas 7 ya. Yang kelas 8. Yang kelas 8 ya. Sebutkan satu ucapan Sufyan bin Uyainah tentang la ilaha illallah. Kelas 8. Kelas 9. Taib. Kum. Mana mic-nya? Sebutkan ucapan Sufyan bin Uyainah tentang la ilaha illallah. Taib Hasan, tak. Ikhtar Masjid. Jazakallahu khair. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, ma'an amallahu ni'matan alal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba dibandingkan Allah menganugerahkan kepada mereka pemahaman tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Taib, ini sekilas biografi Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sekali lagi silakan lihat lebih lengkapnya dalam kitab Syiar Alamin Nubala jilid ke-8 halaman 454 dan seterusnya. Taib, sekarang kita mulai mempelajari i'tiqad Sufyan bin Uyainah rahimahullah yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, as-sunnatu asyratun. Sunnah ada 10. Di sini pembahasan masalah bilangan, kalau istilah para ulama, dzikrul adat la mafhuma lahu. Maksudnya laisa lil hasr. Penyebutan bilangan seperti ini bukan menunjukkan akan pembatasan. Ya, sunnah bukan hanya 10 saja. Nanti akan kita sampaikan apa maksud sunnah di sini. Namun ini sebagaimana Rasul SAW, ya, sering kali Rasul menyebut bilangan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Kata para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, Rasul SAW dalam riwayat yang lain menyebut ada selain 7 tadi yang juga dijamin dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan pada waktu itu, yaitu padang mahsyar. Demikian pula misalnya sabda Rasul, asyaratun fil jannah. 10 sahabat yang pasti masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Apakah 10 ini pembatasan
Tidak. Ya, ini sekali lagi zikrul adad, penyebutan bilangan dalam sabda Rasul itu terkadang ya istilah para ulama tadi la mafhuma lahu ay bimakna laisa lil hasr, bukan untuk membatasi. Namun di antara tujuannya untuk kita lebih mengingat, ya, apalagi untuk lebih dihafalkan, lebih nyantol dan lebih mudah diingat. Dan tujuan yang berikutnya disebutkannya bilangan ini terlebih dahulu untuk kita menyiapkan adzihn, menyiapkan akal kita, hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Paham dong? Antum di sini siap enggak menerima ilmu ini? Musta'idun? Li aisyai, li nam aw lil faham? Taib, yang ngantuk-ngantuk bangun. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakallah, sekali lagi anak ulangi. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, as-sunnah asyratun. Kata-kata asyratun 10 ini bukan untuk membatasi. Namun ini tadi di antara tujuannya sebagaimana dalam hadis kata Rasul, ya sab'atun, bukan untuk membatasi, namun untuk yang pertama kita bisa menyiapkan, menerima apa yang akan Rasul sampaikan, mempersiapkan az-zihn wal qalb untuk menerima ilmu. Yang kedua agar lebih mudah diingat. Faham dong? Yang tamlah. Taib. Kemudian apa arti as-sunnah di sini? Insya Allah sudah sering kita sampaikan, sunnah kalau dimutlakan ada 4 maknanya. Yang pertama bimakna maja'a bihi ar-rasul sallallahu, ajaran Rasul secara umum, baik yang wajib mau yang mustahab. Maja'a bin Nabi sallallahu ikhtar masjid, atau jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, as-sunnah maknanya jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua maknanya tadi al-i'tiqad, akidah. Nanti akan kita fokus di sini. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Sufyan bin Uyainah, as-sunnatu asyratun. Akidah itu ada 10 poinnya. Ini yang dimaksud oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian yang ketiga, makna as-sunnah adalah al-hadis. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'da ma kitaballah wa sunnati. Kemudian yang keempat, maknanya al-mustahab. Sebagaimana istilah para ulama fikih. Nah, diingat-ingat. Adapun di sini sekali lagi Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan as-sunnah asyratun, yaitu yang dimaksud adalah al-aqidah. Beliau sebutkan ada 10, sekali lagi bukan untuk membatasi akidah, hanya 10 poin ini. Dan buktinya apa? Dalam kitab ini, dari Syiar Alamin Nubala, Imam Dhahabi menyebut beberapa poin akidah Sufyan bin Uyainah yang tidak disebut di sini. Nanti akan kita tambahkan kalau ada waktu. Sekali lagi, Sufyan bin Uyainah menyebut as-sunnah asyratun, as-sunnah di sini maksudnya al-aqidah. Sebagaimana yang juga pernah diucapkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau pernah berkata, as-sunnah hiya tariqatu al-maslukah. As-sunnah secara bahasa jalan yang ditempuh. Kemudian di akhir beliau mengatakan, walihada kana as-salaf atau minal mutaakhirin minas salaf yutliku as-sunnah alal i'tiqadat. Oleh karena itulah sebagian ulama salaf, yaitu utama yang akhir-akhir setelah sahabat tabi'in, mereka memutlakkan kata-kata as-sunnah untuk masalah keyakinan atau akidah. Kenapa? Li'annaha asluddin, karena berkaitan dengan pondasi agama. Wali annal mukhalif fiha ala khatarin azim, karena orang yang menyelisih sunnah, yaitu akidah, dalam bahaya yang sangat besar.
Nanti antum lihat ucapan Ibnu Rajab ini dalam kitab beliau Jami'ul wal Hikam ketika mensyarah hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Makna sunnah diantaranya al-i'tiqadat, masalah akidah. Kenapa akidah dinamakan as-sunnah tadi? Karena ini berkaitan dengan pondasi agama dan karena orang yang menyelisihinya dalam bahaya yang sangat besar. Dan sudah kita sampaikan, yang menyimpang dari akidah atau usul akidah, kalau nggak kafir, ya mubtadi. Ya, cuma itu pilihannya. Sekali lagi, kata Imam Ibn Rajab, wali annal mukhalif fiha ala khatarin azim. As-sunnah asyratun. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, as-sunnah itu akidah ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Barang siapa yang di dalam dirinya ada 10 akidah ini atau 10 poin akidah ini yang berpegang teguh dengannya, maka dia telah menyempurnakan as-sunnah. Dalam artian orang itu tidak mungkin bisa menjadi ahli sunnah sampai terkumpul 10 poin ini. Dan ini sekali lagi bukan pembatasan ya. Cuma ini salah satu syarat menjadi ahli sunnah, 10 poin ini harus ada. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah berkata, ini kurang lebih maknanya, redaksinya, kata beliau, la yahillu li ahadin an yakula fulanun ala sunnah hatta yastami khisal sunnah fihi kulluha. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak halal, tidak sah, tidak boleh alias haram seseorang berkata si fulan si B itu ahli sunnah sampai terkumpul semua sunnah yaitu akidah dalam diri orang tersebut. Makanya sudah sering kita sampaikan, syarat orang itu dikatakan ahli sunnah kalau di atas akidah salaf. Ya, maka sebaliknya yang menyimpang, yang menyelisihi salah satu poin akidah salaf, dia bukan ahli sunnah. Dan ini yang dikatakan juga oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Barang siapa meninggalkan salah satu dari 10 perangai akidah ini, maka dia telah meninggalkan sunnah alias dia laisa min ahli sunnah. Dan ini juga sama dengan yang diucapkan oleh murid beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Usulus Sunnah. Wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yu'min biha walam yakulha lam yakun min ahliha. Inilah prinsip-prinsip akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satunya, tidak mau mengimaninya, tidak mau mengatakannya, maka dia bukan ahli sunnah. Inilah sekali lagi pentingnya akidah salaf ahli sunnah wal jamaah, dipelajari dan dipegang erat sampai mati. Jangan sampai naudzubillah min dalik, sudah dipelajari namun diselisihi, namun tidak dipegang erat, namun masih mencela-mencela. Naudzubillah min dalik. Kata Sufyan bin Uyainah, yang meninggalkan satu saja dari 10 akidah ini, maka dia telah meninggalkan sunnah, dia bukan min ahli as-sunnah. Faham dong? Anak tanya secara umum, nggak perlu pakai hadiah. Kapan orang itu dikatakan termasuk ahlu sunnah? Jazakumullah khair. Naam. Jazakumullah khair. Naam, jawab secara umum. Atau naam, jawab bersama-sama, enggak apa-apa. Kapan orang itu dikatakan ahlu sunnah? Enggak bisa jawab. Sudah kepikiran pulang apa gimana?
Naam. Bismillah. Udah, ada bisa jawab. Apa Mas? Tafadhal. Ida? Oh, justru malah kalau menyelisih dikatakan ahli sunnah ya. Fahim tuh soal kapan orang itu dikatakan ahli sunnah? Kalau ngantuk bahaya nih. Jawabannya beda. Mas Santa. Namun sudah Anda janjikan nggak pakai hadiah ya. Jazakallah khair. Baik, karena ini pertanyaan sebetulnya mudah. Semua yang mendengar tadi. Bahwasanya tidaklah dikatakan itu ahlus sunnah sampai terkumpul prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah di dalam diri orang tersebut. Meskipun bukan hanya 10 poin saja, banyak. Sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Di sini kan tidak ada pembahasannya. Paham? Jadi sekali lagi ini 10 bukan pembatasan. Namun kalau mau ditambahkan tadi ucapan Imam Barbahari, orang itu dikatakan ahli sunnah kalau terkumpul dalam diri orang itu apa? Semua khisalu as-sunnah. Kemudian wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Dan barang siapa meninggalkan salah satu dari perangai ini ataupun prinsip-prinsip ahli sunnah ini, maka dia telah meninggalkan sunnah. Dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Apa saja 10 poin ini? Kata beliau yang pertama, isbatul qadari, menetapkan takdir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita sampaikan pada kajian Kamis yang lalu, kajian kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Harab Al-Kirmani. Secara global, secara umum, kalau antum teliti akidah-akidah yang ada dalam kitab-kitab para ulama, itu pembahasan awalnya biasanya secara umum al-ghalib, kalau nggak membahas masalah definisi iman, atau membahas masalah Al-Quran, kalamullah, atau yang berkaitan dengan sifat Allah, atau yang ketiga berkaitan dengan iman kepada takdir. Dan ini sudah kita lewati. Contoh kajian kemarin, Imam Al-Auza'i yang dibahas apa? Pertama kali bahasan akidah, masalah apa? Al-iman, yang berkaitan dengan poin inti akidah, al-iman. Kembali kepada sebelumnya yang kita pelajari akidah apa? Sebelum Imam Al-Auza'i, akidahnya siapa? Imam Al-Bukhari. Apa pembahasan pertama Imam Bukhari dalam akidah beliau? Bahas masalah apa? An-dina qaulun wa amalun. Masalah definisi iman. Kalau antum kembali lagi ke belakang, sebelumnya apa? Akidah siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Apa pembahasan pertama Imam Tsauri dalam akidah beliau? Al-Quran kalamullah. Intinya tadi, kalau antum baca lagi kitab-kitab akidah ulama salaf, awal pembahasan kalau enggak definisi iman, masalah Al-Quran kalamullah atau berkaitan dengan sifat Allah, atau yang ketiga berkaitan dengan iman kepada takdir. Diandai di sini Sufyan bin Uyainah menyebut pertama kali isbatul qadar. Ini diantara makna yang tersirat kata para ulama, karena memang di zaman mereka muncul kelompok-kelompok sesat yang menyimpang, terutama dalam bab-bab pertama tadi. Kalau enggak berkaitan dengan Murji'ah dan Khawarij, berkaitan dengan Qadariyah dan Al-Jabariyah, atau kelompok Al-Jahmiyah, yang semuanya itu adalah nenek moyang kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin.
Paham dong? Baik, anak coba tanya lagi, ya. Kadang kalau sudah mau liburan gini ya fokusnya ya. Baik, ya ini karena apa? Is'al mujarib wala tasal tabib, ya. Makanya kita suruh fokus-fokus lagi. Baik, labas. Baik, kenapa para ulama-ulama dalam kitab atau awal kitab akidah pembahasannya berkisar antara 3 hal ini? Kalau nggak masalah iman, definisi iman, masalah sifat Allah atau Al-Quran kalamullah, atau berkaitan dengan masalah takdir. Kenapa? Yang lainnya, yang tulab jawab serentak begitu. Kenapa? Karena apa? Baik, ahsan tabarakallah fi. Karena pada zaman mereka muncul banyak kelompok-kelompok sesat, terutama dalam bab-bab tersebut. Nah, diantaranya isbatul qadar. Ini untuk membantah siapa? Kelompok Al-Qadariyah yang mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekedar murojaah yang kelas 7. Nah, tapi sebelum anak kasih pertanyaan, angkat tangan dulu yang siap. Sahal insya Allah. Ini segera murojaah. Semua insya Allah sudah melewati. Sekedar mimbabi tadzkir. Nah, yang kelas 7 mau jawab, insya Allah tinggal 2 hadiahnya ini. Nah, kelas 7 berkaitan dengan iman kepada takdir. Nah, sebelum anak sampaikan pertanyaannya, ada yang angkat tangan dulu biar nggak rebutan. Nah, tidak ada yang al-fasu sabi. Baik. Yang ke-8, ada yang siap jawab? Baik. Sa'al insyaallah. 6. Udkur arba'a maratib lil iman bil qadar. La, itu 1 jangan dipreteli, ya. Poin berikutnya ada 3 Mas ya. Taib, catatan penciptaan tinggal 2. Insya Allah anak kira sudah langsung wah. Zid, kalau mau diurut, yang pertama, iman kepada takdir ada 4 tingkatannya. Yang pertama, mengimani kalau sudah ada pertanyaannya, wah rebutan yang mau jawab. Taita labas. 6. Ini jawabannya separuh benar, separuhnya karena tadi lebih gentle daripada yang lain. Taib, jazakumullah khair. Taib, sudah insya Allah, ya sudah antum sering lewati pembahasan ini. Iman kepada takdir ada 4 tingkatannya. Iman kepada ilmunya Allah. Alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun lau kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Ya. La takhfa li khafiyah. Kemudian yang kedua, mengimani catatan takdir. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Tadi kalau mau diperinci ada pembahasan catatan takdir, ada beberapa macam catatan takdir secara umum, catatan takdir per tahunnya, catatan takdir di dalam rahim seorang ibu, catatan takdir yaumiyah. Namun intinya catatan takdir. Yang ketiga mengimani apa? Al-masyiah, kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun.
mengimani kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, mengimani apa? Al-khalaq, semua ini adalah apa? Makhluk ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik. Kelas berapa berarti? 8 tadi ya? Yang kelas 9, ada satu pertanyaan lagi, terakhir. Kalau ada yang mau, silakan angkat tangan. Al-fasl tasik. Tidak ada? Sahal insyaallah. Baik, kum. Hafidta al-abiyat lil Imam Syafi'i fil iman bil qadar. Baik, kul. Ajib. Khalaqtal ibadah fa fil ilmi yajri hadza wa hadza khadata wa hadza antaib. Jazakallah khair. Mantap. Khitamu misk. Imam Syafi'i berkata, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki Allah tidak mungkin terjadi. Ini catatan akhirnya berkaitan dengan al-masyiah, kehendak Allah. Kemudian yang kedua, bait syair yang kedua beliau mengatakan, khalaqtal ibad ala ma alimta. Engkau menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Ini dua tingkatan takdir juga, penciptaan dan apa? Al-ilmu. Ya. Kemudian kata para ulama, dalam satu bab ini saja, yang menyimpang ada dua kategori, kafir atau mubtadi. Kalau dia mengingkari ilmunya Allah, maka dia kafir. Sebagaimana kata Imam Syafi'i juga. Baik, karena tidak ada hadiah lagi, siapa yang sukarela menjawab? Apa ucapan Imam Syafi'i tentang yang mengingkari ilmunya Allah kafir? Man yahfad qaulal Imam Syafi'i rahimahullah. Terus? Baik, qaulal Imam Syafi'i rahimahullah, nadhiru al-qadariyata bil ilmi fa in aqarru khusimu wa in angkaru kafaru. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini terutama kepada para ulama, kalau mau berdebat dengan kelompok Qadariyah, mulai dengan pembahasan ilmu, yaitu ilmunya Allah. In aqarru, jika mereka mengikrarkan, membenarkan, mengimani ilmunya Allah, maka mereka telah kalah. Kalau mereka mengingkari ilmunya, kafaru. Kafaru, mereka kafir. Ini kalau menyimpang dalam masalah usuluddin, usul sunnah, ini pilihan yang pertama kafir. Atau yang kedua mubtadi, seperti kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah. Kata para ulama, mereka ahlul bid'ah, mereka sesat, namun mereka tidak keluar dari al-Islam. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan iman kepada takdir ini panjang lebar, namun intinya tadi 4 tingkatan iman kepada takdir harus betul-betul diimani. Dan alhamdulillah kajian kita nanti malam dan juga yang kemarin minggu yang lalu di kitab Aqidah Al-Kirmani berkaitan dengan iman kepada takdir, silakan disimak. Kemudian kita lanjut poin yang berikutnya, wa taqdimu Abi Bakar wa Umar. Mendahulukan Abu Bakar wa Umar dibandingkan semua
para sahabat, bahkan semua manusia setelah para nabi, para rasul. Manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar wa Umar. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar wa Umar. Faham dong? Mana dalilnya? Taib, yang mau sukarela menjawab. Lah, lebih mendahulukan Abu Bakar Umar dibandingkan sahabat yang lain. Baik, labas yang lain. Ada yang lebih to the point mungkin. Karena kalau tadi dua-dua tadi itu bisa juga dijadikan dalil, cuma ya istilahnya masih perlu tambahan istidlal. Tapi ada yang lebih to the point, ya, karena kaidahnya kata para ulama, al-fadl la yadullu ala tafdil. Keutamaan tidak selalu menunjukkan akan dia yang paling utama. Paham ya? Tadi kan berkaitan dengan al-fadl, bukan dengan apa at-tafdil, sama dengan tadi. Paham? Cuma ada yang berkaitan dengan at-tafdil. Anak ulangi lagi ya. Kata para ulama, al-fadl la yadullu ala tafdil. Tidak semua keutamaan menunjukkan orang itu yang paling utama. Contoh ya, contoh. Umar bin Khattab punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya, kalau setan ketemu beliau, ketemu siapa? Umar bin Khattab, setan akan apa? Lari. Ini keutamaan tidak ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah berarti Umar lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Ya, sekali lagi, kalau dalam masalah at-tafdil ini harus ada dalil tentang ini lebih utama dari itu. Paham? Nah, di antaranya dalam Sahih Bukhari. Ya, kalau antum baca dalam Sahih Bukhari ada kitab atau bab Fadail Ashabin Nabi SAW, keutamaan para sahabat Nabi SAW. Di antaranya riwayat yang sangat masyhur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi SAW." Kami dahulu membanding-bandingkan manusia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya membanding-bandingkan tadi. Ini yang lebih utama daripada yang itu. Kemudian kami, kata Abdullah bin Umar, mengatakan, ya, wa nukhayyiru Abu Bakar. Kami lebih mengutamakan Abu Bakar, summa Umar, kemudian Umar bin Khattab. Paham dong? Ini hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga ada riwayat dalam Sahih Bukhari juga, nanti antum lihat. Dan itu juga kata ulama sekaligus bantahan kepada Syiah Rafidah yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar wa Umar, yaitu riwayat dari putranya Ali bin Abi Thalib sendiri, yaitu siapa? Bukan hanya Hasan wal Husain, namun juga ada yang lain, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini beda ibu dengan Hasan wal Husain, tetap putranya Ali bin Abi Thalib. Dalam Sahih Bukhari, kitab Fadail Ashabin Nabi SAW tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ada riwayat dari Muhammad bin Hanafiyah, beliau berkata kepada ayahnya, ya Abi, ya, ayyun nasi khairun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan akan apa? At-tafdil, bukan sekedar al-fadl. Siapa yang lebih baik, yang lebih utama di antara manusia, para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung menjawab, Abu Bakar. Kemudian ketika ditanya lagi, Sumaman, siapa lagi? Umar bin Khattab. Paham dong? Ini sekali lagi dalil yang lebih terang benderang tentang akidah Ahlussunnah, takdimu Abi Bakar wa Umar. Dan ini poin membantah siapa? Syiah Rafidah qatalahumullah. Dan pembahasan ini sudah kita lewati juga yang mirip dengan ini. Taib, yang mau sukarela menjawab. Di antara pembahasan akidah yang sudah kita pelajari, ada pembahasan ini. Tolong sebutkan redaksinya.
Ada yang masih ingat enggak? Ya terutama yang setoran matan dulu, matan akidah itu jangan dilupakan atau jangan gara-gara hadiah saja. Nah, terus di murajaah. Taib, siapa yang masih ingat? Ucapan siapa yang mirip dengan ini yang sudah kita lewati? Imam Humaydi atau Imam Bukhari, Imam Al-Auza'i atau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dari 4 itu, yang mana? Yang ada pembahasan yang satu ini. Poin yang kedua ini. Taqdimu Abi Bakar wa Umar. Hah? La. Taib, tadzakarta kalamahu? Taib. Setelah al-iman, definisi iman. Al-iman qaulun wa amalun. Ya, kemudian kata beliau la yajuzul qaul illa bil amal wa la yajuzul qaul wal amal illa bi an-niyah wa la yajuzul qaul wal amal wan niyah illa bi muwafaqati sunnah. Kemudian beliau ditanya, apa itu muwafaqatu sunnah? Beliau mengatakan taqdimu asy-syaikhain. Paham dong? Nanti di murajaah lagi. Taib. Lanjut apa cukup sampai di sini? Lanjut apa? Lanjut tidur? Taib, ya kita ambil satu poin lagi. Nah, yaitu al-haud. Ya, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya telaga di hari kiamat. Kata Rasul, inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, yaitu di hari kiamat. Namun telaganya Rasul yang lebih istimewa. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Wa atyab min rihil misk. Dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa abyadu minal laban. Dan lebih putih daripada susu. Aniyatuhu adadun nujumis sama. Bejana-bejananya atau jumlahnya sama dengan bintang-bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma abada. Yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Hadis-hadis tentang ini mutawatir kata ulama, di antaranya dalam Sahih Muslim. Nanti dilihat. Kemudian kata Rasulullah SAW, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya 1 bulan perjalanan dan lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Silakan dicoba. Ya, jalan dari Sukodono ini sampai mana 1 bulan? Ada yang mau nyoba? Taib, namun ini intinya panjang lebarnya telaga Rasul di hari kiamat. Ya, 1 bulan perjalanan lebarnya dengan juga ya panjangnya 1 bulan perjalanan. Kemudian kata Rasul SAW, air dari telaga tersebut bersumber dari Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang bisa meminum dari telaga Rasul dan juga yang bisa meraih ya surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada yang hafal enggak? Ya, hadis tentang haud yang ada kata-kata Al-Kautsar. Ya kan antum di Mahat Kautsar, ya. Hafalkanlah yang ada sekitar ya kata-kata. Taib. Nah, ada yang hafal hadis Rasul tentang telaga plus di situ ada kata-kata Al-Kautsar. Taib, raji'u nanti. Rasul SAW ya disebutkan dalam riwayat Alfa Rasul SAW irfa'atan. Pernah satu saat Rasul itu ya tertidur sejenak, ya. Kemudian terbangun fatabassama, kemudian tertawa atau tersenyum. Kata para sahabat, ma'at hakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau tersenyum atau tertawa ya Rasulullah? Rasul menjawab, nazrat alayya anifan surah. Turun tadi sebuah surat kepadaku, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa semuanya?
Hah? Baik, dibaca. Baik, alhamdulillah hafal semuanya. Baik. Kemudian kata Rasul, "Atadruna mal kautsar?" Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasulu alam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul menjawab, "Nahrun wa adanihi rabbi fil jannah." Al-kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Wa huwa haudun taridu alai ummati. Kemudian kata Rasul, dan itulah telaga. Maksudnya kata para ulama, itulah sumbernya telaga Rasul di padang mahsyar. Paham? Ya, sekali lagi, air telaga Rasul itu bersumber dari Al-Kautsar, sungai di surga. Makanya kata para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Man warada sunnata Rasulullah sallallahu fi dunya fahuwa sayaridu haudahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul di dunia, alias berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul di dunia, maka dia akan bisa meraih telaga atau meminum dari telaganya Rasul SAW. Namun sebaliknya, yang menyimpang dari sunnah Rasul, yang berbuat kebid'ahan atau menjadi ahli bid'ah, tidak mungkin bisa meminum dari telaganya Rasul SAW. Makanya ketika ada sebagian orang yang diusir dari telaga tersebut, Rasul pernah berkata, "Ummati ummati, ya Allah, mereka adalah umatku." Maka dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Kata para ulama, yang diusir dari telaga Rasul di padang mahsyar ada dua golongan, yang murtad dari Islam dan yang kedua ahli al-bid'ah. Makanya para ulama ketika menulis bahaya bid'ah, di antaranya bid'ah menjadikan pelakunya terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ya, ana rasa ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala. Ustadz, apa hukum orang yang bilang Al-Quran bid'ah? Ya, wallah alam, ini ada perincian. Kalau dia mengatakan yang dimaksud itu adalah mushaf, ini memang merupakan syubhatnya ahli bid'ah. Mereka mengatakan, kalian wahai salafin wahabi menuduh kami berbuat bid'ah ketika merayakan perayaan-perayaan tertentu misalnya. Sedangkan Al-Quran itu juga apa? Bid'ah, maksudnya mushaf Al-Quran. Karena di zaman Rasul tidak ada. Maka yang pertama kita katakan, ucapan Anda batil. Yang pertama dari sisi yang mengumpulkan mushaf, membukukan mushaf atau Al-Quran, itu siapa pertama kali? Siapa pertama kali? Para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan Rasul bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin." Itu sunnahnya khulafa rasyidin, Abu Bakar di antaranya, dan juga siapa sampai kepada Utsman bin Affan. Beda dengan perayaan-perayaan misalnya Isra Mi'raj, Maulid dan sebagainya, tidak ada satu dari khulafa rasyidin yang mengajarkan. Ini termasuk sunnah khulafa rasyidin yang Rasul katakan tadi, pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Paham ya? Maka sekali lagi ini sekedar syubhat untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Nah, ini ada bagaimana cara membantah orang yang bermaksiat berhujjah dengan takdir. Yang pertama, ini sekedar
ya ilustrasi saja. Seandainya yang berhujah dengan takdir dalam berbuat maksiat tadi antum tempeleng, marah nggak dia? Sekedar ilustrasi, jangan dipraktekkan ya. Marah nggak kira-kira? Hah? Kalau nggak marah berarti, ya. Kalau dia marah, sampaikan. Sudah takdir Allah. Paham nggak? Hah? Maka sekali lagi nggak mungkin ya dibenarkan berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Sedangkan dia tadi ditempeleng saja apa? Marah. Padahal itu sudah merupakan apa? Takdir. Dan ini yang sudah masyhur kisahnya dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, ketika ada seorang pencuri yang mau dipotong tangannya, dia berhujah dengan takdir, maka kata beliau, demikian pula aku memotong tanganmu dengan takdir Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kelakuan dan hujah orang musyrikin sama dengan orang tadi. Orang musyrikin jahiliyah berhujah dengan takdir dalam kesyirikan mereka. Dalam, kalau nggak salah, surat Al-An'am Allah berfirman, sayaqulul ladina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang musyrikin mengatakan, seandainya Allah berkehendak, kami tidak berbuat syirik. Demikian pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Jadi orang yang berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat, ini tasabbuh dengan siapa? Orang-orang al-musyrikin. Ya, kemudian juga kata para ulama, secara akal sehat, orang yang berbuat maksiat itu ada pilihan atau ada paksaan untuk berbuat maksiat? Pilihan. Ya, maka sekali lagi, kenapa kok nggak dia memilih yang baik kemudian berhujah dengan takdir? Ya, maka sekali lagi ini sekedar apa? Ngelesnya orang yang malas bertobat memakai hujah apa? Takdir. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Cukup? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.